Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai berdirinya ASEAN, yaitu ada di kelas 6, tema 1, subtema 1. Nah, indikator yang diharapkan bahwa kalian mampu mengetahui negara-negara pencetus ASEAN dan kalian mampu mengetahui latar belakang berdirinya ASEAN. Apakah kalian pernah mendengar kata ASEAN sebelumnya? Apakah di kelas-kelas sebelumnya kalian pernah mendengar latar belakang berdirinya ASEAN? Coba kalian ingat-ingat lagi. Apakah guru pernah menjelaskan mengenai ASEAN? Negara-negara mana saja yang mencetuskan ASEAN pertama kali? Coba ingat-ingat kembali ya. Nah, setelah kalian mengingat-ingat kembali, Ibu akan memberikan pemaparan mengenai sejarah berdirinya ASEAN. Semoga dapat membantu pengetahuan kalian lebih jauh. Selamat menyaksikan. 1945 sampai 1965 dunia internasional berada dalam persaingan dua kekuatan besar, yakni blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Persaingan kedua negara adik kuasa tersebut juga mencakup persaingan ideologi, politik, dan ekonomi. Sedangkan wilayahnya tidak hanya di Eropa tetapi meluas ke kawasan lain baik di Asia maupun di Pasifik. Di wilayah-wilayah tersebut muncul organisasi yang berpihak pada salah satu kekuatan dunia itu, sedangkan untuk Asia Tenggara muncul organisasi regional yang bernafasan persaingan antara dua negara adidaya itu, misalnya SEATO, ASEAN yang pro Amerika Serikat dan Persekutuan Indochina yang pro Uni Soviet. Sejak semula kerjasama regional di Asia Tenggara yang diprakarsai oleh negara Barat dalam rangka persaingan Timur Barat berupaya mencegah terjadinya perang. Tidak ada satu kawasan pun di dunia yang tidak terpengaruh oleh bentuk-bentuk persaingan antara kedua negara adik kuasa itu. Di wilayah Asia Pasifik, persaingan itu diwarnai oleh hegemonia Asia Tenggara menjadi lalu lintas laut untuk perpindahan armada kedua negara tersebut. Jatuhnya Vietnam Utara ke tangan komunis dalam tahun 1954 ternyata telah merisaukan Amerika Serikat sebagai pelopor blok barat. Sebab kekalahan pihak barat ini akan membawa akibat berjatuhnya satu persatu negara di kawasan Asia Tenggara ke tangan komunis bagaikan serangkaian kartu domino. Dari situ muncul dan berkembang teori domino, yaitu bahwa negara di Asia Tenggara akan jatuh satu persatu ke tangan komunis seperti kartu domino. Untuk mencegah bahaya komunis tersebut, Amerika Serikat dengan negara-negara blok barat lainnya mengambil berbagai langkah pembendungan, yaitu dengan memilih salah satu blok bagi negara Asia Tenggara yang menyatakan tetap netral dinilai sebagai immoral, termasuk negara yang menjadi sponsor KA yang non-blok. Dalam rangka pembendungan komunis di Asia Tenggara, maka pada tanggal 8 September 1954 dibentuklah SEATO di Manila. Dengan demikian, SEATO menjadi organisasi regional pertama di Asia Tenggara. Adapun anggotanya adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, dan Thailand. Karena hanya itu dua negara saja yang berasal dari Asia Tenggara, maka SEATO dianggap lemah kredibilitasnya. Di Malaysia, Tengku Abdul Rahman berkunjung ke Filipina tahun 1959. Ia mengusulkan pembentukan organisasi kerjasama regional yang mampu melindungi dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Setelah Filipina setuju, kedua negara lalu mengajak negara di Asia Tenggara, namun hanya Thailand yang menerima. Karena itu pada tanggal 31 Juli 1961, ketiga negara tersebut melalui sebuah deklarasi di Bangkok secara resmi mendirikan ASA. Banyak negara di Asia Tenggara yang tidak mau bergabung dengan ASA, termasuk Indonesia, dikarenakan bahwa ASA dianggap sebagai antek SEATO dan imperialis Amerika Serikat. Tetapi munculnya perselisihan politik antara Malaysia dan Filipina tentang Sabah atau Kalimantan Utara yang dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia dalam bulan September 1963 telah melumpuhkan kegiatan organisasi kerjasama regional tersebut.
menyebabkan asa menjadi beku karena peristiwa Sabah atau Kalimantan Utara, maka pada Agustus 1963 diadakannya pertemuan tingkat tinggi di Manila yang diikuti oleh Soekarno, Tengku Abdul Rahman, dan Diosdado Mancapagal. Mereka ini mengadakan pertemuan untuk menyetujui Mapilindo, yaitu Malaya, Filipina, dan Indonesia, untuk membentuk suatu kerjasama regional baru. Nah, pada tanggal 16 September 1963, Malaysia mencakup Sabah, Sarawak, Singapura di samping Malaya ke dalamnya. Nah, ini membuat Indonesia meningkatkan konfrontasi dengan Malaysia, sehingga Indonesia membuat poros Jakarta, Phnom Penh, Beijing, dan Indonesia menjadi keluar dari PBB. Nah, keluarnya Indonesia dari PBB ini merusak citra politik luar negeri Indonesia, sehingga melemahkan kredibilitas politik luar negeri Indonesia, sehingga dari itu meletuslah G30 SPKI dan dapat ditumpas, serta ditumpasnya G30 SPKI dengan berlangsungnya jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno lalu digantikan dengan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Nah, Orde Baru ini dapat mengembalikan citra Indonesia di luar negeri. 1966 diadakan pertemuan Menteri-Menteri ASA yang tujuannya untuk menghidupkan gagasan kembali kerjasama, yaitu untuk menghidupkan Mapilindo. Nah, pemerintah Thailand dan Filipina setuju akan usul Soeharto, tetapi memerlukan waktu lama untuk meyakinkan Malaysia karena Indonesia dengan Malaysia pada saat itu belum mempunyai hubungan diplomatik. Juni 1966, Malaysia mengakui Indonesia untuk diadakannya pertukaran wakil-wakil diplomatik. Ternyata konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia berlangsung selama 3 tahun. Nah, pada 11 Agustus 1966 di Bangkok diadakannya suatu persetujuan kedua belah pihak antara Indonesia dengan Malaysia. Indonesia diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia diwakili oleh Tan Abdul Razak, yang di dalamnya membahas mengenai pertukaran perwakilan diplomatik. Tahun 1966, Indonesia mengajak negara-negara di Asia Tenggara untuk berhimpun yang untuk membahas kerjasama regional dalam rangka membangun dan mengisi kemerdekaan nasional, yang diikuti oleh Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Myanmar. Kamboja menolak untuk ikut karena mereka menganut politik netralis ketat, sedangkan Myanmar pun menolak karena mereka tidak ingin Thailand ikut serta. Dan pada waktu itu Sri Lanka menawarkan diri untuk bergabung, yaitu untuk membahas masalah batas wilayah geografis, tetapi pada kenyataannya mereka tidak hadir, sehingga kelima negara tersebut berkumpul di Bangkok untuk membentuk ASEAN. Anggota ASEAN bertambah menjadi 10. Bisa disimak selanjutnya.
ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, yaitu negara pencetusnya yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, Malaysia diwakili oleh Tan Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Rajaratman, dan Thailand diwakili oleh Tanat Homan. Nah, setelah kalian mengamati video mengenai penjelasan berdirinya ASEAN, sekarang coba kalian jawab 3 pertanyaan berikut ini, dan jawabannya nanti akan disamakan pada layar video. Semoga materi mengenai penjelasan berdirinya ASEAN dapat membantu pengetahuan kalian lebih jauh dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan channel Humanica Laboratory. Terima kasih, sampai bertemu di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.